ya. Nah, konten video berdurasi pendek, konten video itu juga banyak sekarang sudah bisa pakai AI yang bikin, nggak usah lagi manusia. Ya, kita sering nonton di YouTube, ya, Reels Instagram, TikTok, lalu kita lihat juga pembawa acara, ternyata sekarang sudah AI, nggak perlu lagi manusia. Nah, ini menarik sekali. Ya, lanjut. Oke, sekarang kita sudah cukup bicara tentang strategi pemasaran, perencanaan pembuatannya. Kita masuk kepada implementasi strategi pemasaran di Indonesia. Ya, nah kita akan menggunakan pendekatan SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat, atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ya, ini menarik nih. Kalau strength dan weakness, kekuatan dan kelemahan itu internal kita di dalam kita. Tapi kalau peluang dan ancaman itu dari luar, eksternal. Nah, kita lihat sekarang kekuatan internalnya pasar Indonesia itu apa? Satu, pasar Indonesia itu besar dan tumbuh pesat. Ya, saat ini populasi lebih dari 270 juta orang. Ya, dengan kelas menengah terus berkembang walaupun daya belinya sedang menurun di tahun 2017 sampai 2024 ini. Ya, kita harapkan pemerintahan baru Indonesia, ya, di era Pak Prabowo dan seterusnya bisa menaikkan lagi kelas menengah yang sempat terpuruk, ya, karena fokus di era sebelumnya adalah pembuatan infrastruktur yang mana untuk membuatnya membutuhkan modal yang besar dan itu bukan kelas menengah harianya, itu kelas atas. Ya, lalu kita harapkan dengan menaiknya kelas menengah, bayangkan saja ya teman-teman, di tahun 2024 itu ada pilkada dan itu ada sekitar 207 apa 217 juta itu pemilih, 207 juta jiwa. Wow, berarti cuma sekitar 60 juta yang anak-anak yang nggak bisa memilih umur di bawah 17 tahun. Tapi 200 jutanya itu punya daya beli karena orang yang sudah dewasa, sudah punya KTP. Ini merupakan pemerintahan yang besar untuk beragam produk dan layanan. Bayangkan dengan Belanda yang 30-an juta aja orang. Bayangkan dengan Malaysia yang cuma 70, di bawah 100 juta orang. Indonesia besar sekali. Ya. Dan dengan menggunakan teknologi dan internet yang tinggi, Indonesia sudah besar sekali ya. Menggunakan internet dan handphone, smartphone ya. Ini membuat penggunaan media sosial untuk promosi ya, iklan di internet, pemasaran digital jadi lebih efektif dan biayanya jauh lebih rendah. Akibatnya sekarang banyak perusahaan memanfaatkan platform digital seperti Instagram, TikTok ya, dan beragam marketplace di e-commerce untuk menjangkau konsumen. Ini kekuatan kita. Dan ini harus dimanfaatkan oleh seluruh UKM. Sekarang kita bahas kelemahan yang ada. Apa aja sih kelemahan yang ada di pasar Indonesia? Pertama, infrastruktur yang tidak merata. Di Indonesia mendorong pasar itu sebenarnya ada di 8 kota selain Jakarta. Ya, Jakarta, Jabodetabek itu udah pasti ya. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, ya, dan sekitarnya itu yang paling besar. Lalu ada Bandung, ya, ada Semarang, ada Jogja, ada Surabaya, ada Makassar, ada Medan, ya. Nah, ini. Lalu orang nambahkan lagi Bali, itu pasarnya lumayan, Bali, ya, Palembang, walaupun nggak sebesar yang lain. Ini adalah kota-kota yang daya belinya cukup besar dan menjadi pendorong pertumbuhan. Kadang-kadang kita nggak usah fokus ke daerah yang kecil, kita fokus ke 10 itu aja, wow, itu udah gede sekali. Masa, kenapa begitu? Karena ternyata di luar 10 yang itu, infrastruktur dan daya belinya tidak merata. Ya, khususnya di daerah terpencil, kita kenal 3T. Terpencil, tertinggal, ya, lalu yang di perbatasan tuh, ya, nah, ini nih, ya, jadi satu isu buat kita.
Yang kedua adalah persaingan yang ketat, ya, karena semua mainnya ke sana. Kita punya 60 jutaan UKM di Indonesia dan semuanya main di e-commerce, ya. Sementara barangnya ternyata kebanyakan impor dari Cina, dari luar negeri, dari Vietnam. Barangnya sama sumbernya, pemasuknya barangnya sama, bahkan mainnya thrifting, barang bekas yang dijual lagi di Indonesia. Udah itu rebutan 60 juta, persaingannya ketat sekali. Untuk yang kelas atas, semua multinasional pemain asing masuk ke Indonesia. Nah ini kelemahannya nih, ya. Jadi kalau kita nggak pinter-pinter, nggak belajar strategi pemasaran dengan benar, yang ada kita bakal kegilas. Kenapa? Karena me too, ikut-ikutan. Me too, saya juga. Ya, strategi ikut-ikut yang lain aja. Nggak ada perbedaan, nggak berapa lama habis. Saya perhatikan beberapa bisnis itu meledak di 1-2 tahun aja. Setelah 3 tahun turun, tahun 4 hilang. Padahal ketika dia bikin usahanya di awal, investasi awalnya begitu besar, sehingga modalnya belum balik. Gimana kalau kayak gitu? Kan jadi satu isu ya. Berat gitu kalau kita jadi investor di sini.